Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilfried Andolius. NIM saya 16026180055. Di sini saya akan membuat video online maupun offline untuk memenuhi tugas akhir semester komunikasi olahraga. Terima kasih. Olahraga yuk. Ayo. Boleh. Tapi kaki gue lagi sakit tuh gara-gara kemarin gue bisa olahraga lari. Kenapa ya anjir? Apa sih emang bener Mungkin juga? lo kurang pemanasan dalam melakukan sebelum melakukan olahraga tersebut. Emang pemanasan itu penting ya? Penting supaya kerja otot kita lebih efisien, terus kita juga otot kita nggak tegang, nggak kaget gitu. Terus gue gitu tuh kalau setiap habis olahraga biasanya gue mandi habis futsal ya kan, malam-malam mandi terus makan. Sebenarnya bagus sih. Itu sebenarnya nggak boleh kalau lo langsung mandi. Berarti selama ini gue salah dong. Salah, lo harus tunggu waktu setengah jam atau Angin duduk. atau sejam. Bukan masalah angin duduk, tapi gue selama ini baik-baik aja sih. Maksudnya itu Rematis. salahnya dalam arti gimana nih maksudnya? Nanti pembuluh darah lo melebar sama kelenjar keringat lo rusak. Terus Dol, kalau bedanya olahraga pagi sama malam tuh kayak gimana? Kalau ada manfaat di setiap olahraga. Kalau di olahraga pagi itu menyegarkan tubuh, jadi lo melakukan aktivitas seger badan lo. Kalau buat olahraga malam, ketika lo insomnia kayak susah tidur, ketika lo olahraga di jam 7, jam 8, jadi badan lo tuh udah capek duluan, jadi lo bisa bawa tidur dan besok paginya seger. Tapi Gitu. ada yang bilang kalau olahraga malam nggak baik. Itu gimana tuh? Tapi tergantung, lo olahraga malam manfaatnya kalau lo insomnia nih, lo bisa sebelum lo tidur lo melakukan kegiatan olahraga, jadi badan lo udah capek duluan setelah melakukan olahraga tersebut, jadi lo enak tidurnya, besok paginya lo seger. Kalau olahraga pagi, lo sebelum melakukan aktivitas badan lo jadi bawaannya lebih seger, terus lo lebih ekstra lah, lebih 100% lo mengerjakannya gitu. Gue kan menurun berat badan nih. Kira-kira kalau buat turun berat badan itu mesti olahraga berat apa ringan ya? Sebenarnya nggak harus olahraga berat atau olahraga ringan. Lo nggak perlu ngangkat besi yang terlalu nyiksa badan lo. Oh, Lo cukup menjaga pola makan, terus lo berani berkegiatan. Contohnya kayak misalkan lo berangkat nih mau ke kampus, iya. lo naik angkot atau apa, lo berani lewat jembatan penyeberangan, jangan nerobos aja di lampu merah apa gimana. Nah terus yang kedua, lo bisa nyapu rumah, itu bisa membakar kalori. Kalau buat olahraga tuh efektifnya seminggu bisa berapa kali ya? Harus berapa kali? Lebih efektif itu seminggu sekali, bisa lo lakukan 15 menit atau sampai dengan 20 menit. Nah kalau di masa pandemi kayak gini nih, lo olahraga kalau di luar harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum atau sesudah olahraga. Jadi lo aman nih dari virus COVID-19 ini. Nah itu teman-teman, cara olahraga yang baik dan benar. Makanya olahraga itu penting buat tubuh kita, apalagi di masa pandemi saat ini nih, ya kan? Kita harus menjaga imunitas kita, kekebalan tubuh kita, gitu. Makanya besok ayo olahraga yuk. Ayo. Mau badminton apa jogging? Badminton aja seru tau. Badminton aja. Iya. Oke, nanti gue booking, gue infoin ya. Oke, Oke, makasih Dol. duluan ya. Dah. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Di sini saya akan mempresentasikan atau ingin memberikan tentang pentingnya berolahraga atau beraktivitas fisik untuk kita semua. Ada 4 poin tentang pentingnya olahraga atau beraktivitas fisik untuk kita semua. Yang poin pertama itu, apa sih olahraga itu? Yang kedua, penting nggak sih olahraga? Yang ketiga, apa aja sih jenis dari olahraga? Yang keempat, bagaimana berolahraga saat pandemi COVID-19? Apa sih olahraga itu? Olahraga itu adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur,
yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran yang diperlukan dalam melakukan tugasnya. Kedua, kenapa sih harus olahraga? Dengan majunya dunia teknologi, maka semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Dunia yang serba otomatis ini menyebabkan kita kurang bergerak, seperti penggunaan remote control, komputer, lift, dan tangga berjalan. Gaya hidup duduk terus-menerus dalam bekerja dan kurang gerak ditambah dengan adanya faktor risiko berupa merokok, pola makan yang tidak sehat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, osteoporosis, dan akibat lain seperti kanker usus, penyakit jantung koroner, serta depresi dan kecemasan. Statistik studi WHO pada faktor-faktor risiko faktor-faktor risiko menyatakan bahwa gaya hidup duduk terus-menerus dalam bekerja adalah 1 dari 10 penyebab kematian dan kecacatan di dunia. Lebih dari 2 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau aktivitas fisik. Pada kebanyakan negara di seluruh dunia, antara 60% hingga 85% orang dewasa tidak cukup beraktivitas fisik untuk memelihara fisik mereka. Jenis aktivitas fisik. Faktor-faktor risiko menyatakan bahwa gaya hidup duduk terus-menerus dalam bekerja adalah 1 dari 10 penyebab kematian dan kecacatan di dunia. Lebih dari 2 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau aktivitas fisik. Pada kebanyakan negara di seluruh dunia, antara 60% hingga 85% orang dewasa tidak cukup beraktivitas fisik untuk memelihara fisik mereka. Jenis aktivitas fisik. Bentar, agak error. Jenis aktivitas fisik. Dalam kegiatan sehari-hari, setiap orang melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik tersebut tentunya akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, pembakaran kalori dan kondisi. Seperti cuci baju 3,56 kalori per menit, mengemudi mobil 2,80 kalori per menit, menyapu rumah 3,90 kalori per menit, berkebun 5,60 kalori per menit, membersihkan jendela 3,7 kalori per menit, menyetrika 4,20 kalori per menit. Bayangin teman-teman kalau kita bergerak aktivitas yang hal simpel aja lah, kita menyapu rumah, itu bisa membakar kalori, tidak mengurangi berat badan kita yang obesitas. Next, selanjutnya. Manfaat aktivitas fisik. Manfaat aktivitas fisik bisa dibaca semuanya ya. Menjaga tekanan darah setiap agar tetap stabil, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan kebugaran tubuh. Manfaat psikis atau mental, mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportivitas, memupuk tanggung jawab, membangun kesetiakawanan sosial. Cara melakukan aktivitas fisik. 1. Lakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit per hari dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Misalnya, turun bus lebih awal menuju tempat kerja yang kira-kira menghabiskan 20 menit berjalan kaki. Dan saat pulang berhenti di halte yang menghabiskan kira-kira 10 menit berjalan kaki menuju rumah. Yang kedua, membersihkan rumah selama 10 menit. 2 kali dalam sehari ditambah 10 menit bersepeda. Yang ketiga, berdansa selama 30 menit. Yang keempat, kalau kalian punya lagi ke mall atau lagi ke tempat kerja atau lagi kemanapun, kalau ada lift lebih baik kita menaiki tangga. Yang kedua, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit.
Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Yang ketiga, aktivitas fisik dianjurkan minimal 30 menit lebih lama akan lebih baik. Keempat, aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas polusi, tidak menimbulkan cedera, misalnya di rumah, sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Selanjutnya, jenis olahraga aerobik, olahraga yang dilakukan secara terus-menerus di mana kebutuhan oksigen dapat dipenuhi tubuh, misalnya jogging, senam, renang, bersepeda. Dan anaerobik, olahraga di mana kebutuhan oksigen tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh, misalnya angkat besi, lari sprint 100 meter, tenis lapangan, atau bulu tangkis. Manfaat olahraga. 1. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, dan pembuluh darah yang ditandai dengan denyut nadi istirahat menurun, isi sekuncup bertambah, kapasitas bertambah. Penumpukan asam laknat berkurang, meningkatkan pembuluh darah kolateral, meningkatkan HDL kolesterol, mengurangi aterosklerosis. Kedua, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang yang ditandai pada anak, mengoptimalkan pertumbuhan. Pada orang dewasa, memperkuat massa tulang, menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung, dan lutut. Nah, nih teman-teman yang sering sakit pinggang, punggung, atau lutut harus sering-sering olahraga nih. Yang ketiga, manfaat kelenturan pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera, meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal. Ini buat teman-teman yang menurut berat badannya berlebihan nih atau obesitas, bisa berolahraga. Yang kelima, mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, mengurangi tekanan sistolik dan diastolik, penyakit jantung koroner, menambah HDL kolesterol, dan mengurangi lemak tubuh. Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitivitas hormon terhadap jaringan tubuh. Meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit melalui meningkatkan pengaturan kekebalan tubuh. Yang terakhir, penelitian kanva, latihan aerobik 3 kali seminggu selama 12 minggu, meningkatkan pembuluh darah kolateral, meningkatkan HDL kolesterol, mengurangi aterosklerosis. Olahraga yang baik dan benar. Olahraga dapat dimulai sejak usia muda hingga usia lanjut. Dapat dilakukan di mana saja dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas polusi, tidak menimbulkan cedera. Olahraga hendaknya dilakukan secara bervariasi, berganti-gantian jenis supaya tidak monoton. Dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan 5-10 menit, diikuti dengan latihan inti minimal 20 menit, dan diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit. Frekuensi latihan dilakukan secara teratur, 3-5 kali per minggu. Yang keenam, intensitas latihan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, harus mencapai 70% sampai 85% denyut nadi maksimal. DNM adalah denyut nadi maksimal yang dihitung berdasarkan DNM sama dengan 220 dikurang umur. Untuk membakar lemak dengan intensitas yang lebih ringan yaitu 60-70% DNM. Contoh, orang dengan usia 40 tahun akan mempunyai DNM 220 dikurang 40 sama dengan 180. Untuk membakar lemak, orang tersebut harus berolahraga dengan denyut nadi mencapai 60% dikali 180. 108 sampai dengan 70% dikali 180 sama dengan 126. Waktu mulai semampunya, ditambah secara perlahan-lahan untuk meningkatkan daya tubuh. Perlu waktu antara 1,5 jam sampai 1 jam untuk membakar lemak. Perlu waktu lebih lama, lebih dari 1 jam. Next. Yang perlu diperhatikan setelah berolahraga nih. Jangan langsung makan kenyang setelah berolahraga. Makanlah makanan lunak atau cairan seperti bubur, kacang hijau. Ini buat teman-teman nih yang habis makan olahraga. Temennya nasi padang. Wah, itu parah itu. Jangan deh. Yang kedua, minumlah secukupnya bila banyak berkeringat dan
Bila banyak berkeringat jangan langsung mandi. Minum secukupnya, jangan sampai kembung lah. Terus jangan langsung mandi juga setelah berolahraga. Karena bisa merusak sel darah keringat kita. Nomor 3, gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila terlalu basah. Nah, kalau udah berkeringat langsung ganti pakaian, nanti malah jadi panu atau kurap.